pemerintah juga membuka program yang namanya Haji Muda. Haji Muda. Dengan BPKH-nya, Badan Pengelola Keuangan Hajinya. Nah, ada program yang namanya program Dana Talangan Haji. Oh, Dana Talangan. Jadi, walaupun kita punya uang 1 juta, tapi kita sudah bisa dapat porsi haji. Dengan 1 juta, sahabat-sahabat sudah punya porsi haji. Ya. Istilahnya dengan dana booking talangan. ya. Iya. Dan sudah ketahuan nanti 1 hari kemudian dicek itu sudah ketahuan tahun berapa akan berangkatnya. Nah, gitu. Maka pemerintah juga membuka program yang namanya Haji Muda. Haji Muda. Dengan BPKH-nya, Badan Pengelola Keuangan Hajinya. Kenapa Haji Muda? Supaya nanti jemaah yang daftar masih muda ketika berangkat pun tidak tua-tua banget gitu kan ya. Semangatnya masih bisa gitu kan. Karena ibadah haji ini berbeda dengan seperti ibadah sholat ya. Ibadah haji ini lebih banyaknya ibadah fisik. Wah, luar biasa. Tawaf ya 7 putaran ya kan. Kalau fisiknya tidak sehat kan jangankan 7 putaran, 1 putaran pun udah nggak kuat gitu kan. Ya. Kalaupun perlu bisa saja yang sakit pakai kursi roda, tapi kan repot juga itunya ya, makanya mumpung sehat, mumpung masih muda segera daftar gitu kan. Kemudian sa'i 7 balikan. Iya, satu balikannya 400 km, 400 meter. Lumayan. Dikalikan 2,8 berarti kan kali 7. 2,8 kan itu kan perjalanan yang cukup panjang gitu kan ya. Kalau fisiknya tidak sehat mah nggak memungkinkan. Makanya ada program Haji Muda. Nah, kenapa Haji Muda juga ini juga salah satunya juga BPKH kerjasama dengan Bank Muamalat, yaitu salah satu bank juga di Indonesia gitu ya, membuka program ini sehingga jemaah pun mungkin jemaah masih berpikir ya, kita untuk daftar haji itu kan harus punya uang 25 juta. Betul. Ya gitu. 25 juta. Orang berpikir, 25 juta belum ada nih. Ya, kalaupun nabungnya berapa tahun ya? Nabungnya berapa tahun sampai 25 juta. Setelah 25 juta berarti kan nunggu lagi tahunnya lagi yang gitu. Nah, ada program yang namanya program Dana Talangan Haji. Oh, Dana Talangan. Jadi, walaupun kita punya uang 1 juta, tapi kita sudah bisa dapat porsi haji. Ya, jadi misalkan kita tidak usah nunggu dulu nabung sampai 25 juta, tapi yang 25 jutanya sudah ada yang bayarin. Oh gitu. Tapi karena ditalangin. Kan ditalangin dulu ya, tapi tentunya kita harus bayar juga kan. Betul. Bukan ditalangin saja gitu kan, tapi ngutang gitu kan ya. Tapi boleh nggak haji ngutang? Itu mah sebelum haji kan. Karena untuk hajinya pun kan masih nunggu lama nih, masih nunggu puluhan tahun. Maka ini juga sambil menunggu keberangkatan kita nyelesain dulu yang 25 juta ini sampai selesai ya. Sampai dilunasi mungkin dengan 5 tahun udah selesai. Nah, jadi dengan 1 juta insya Allah di KBH juga membuka program dengan 1 juta sahabat-sahabat sudah punya porsi haji. Ya. Istilahnya dengan dana talangan. Iya. Dan sudah ketahuan nanti 1 hari kemudian dicek itu sudah ketahuan tahun berapa akan berangkatnya. Nah, gitu. Itu tapi memang peraturannya harus 20 tahun nunggunya. Jadi setiap daerah pasti beda-beda, tergantung dari kuota masing-masing daerah. Oh gitu. Kalau di Bandung sih masih itu angka 19 20 tahun ya nunggunya. Tapi ada di luar Jawa itu nunggunya sampai 30 tahun. Ya. Di Malaysia itu lebih lama lagi di Malaysia itu. Itu 35 tahun sampai 40 tahun baru bisa berangkat. Gitu. Karena kuotanya itu terbatas. Ya. Karena masing-masing negara itu sudah mendapatkan kuota dari pemerintahan Arab Saudi. Yang itu. Nah, Indonesia juga kuotanya sekian dibagi ke daerah-daerah ya. Misalkan di Jawa Barat berapa, di Jawa Timur berapa. Ini masing-masing ini beda-beda ininya. Masa tunggunya. Ada yang kurang dari 19 tahun ada. Mungkin di beberapa daerah ada yang 15 tahun, ada yang 14 tahun. Tapi ada juga ada yang lebih dari 25 tahun. Seperti itu. Itu berpengaruh sama ini nggak sih? Keuangan misalkan, saya punya uang banyak nih. Tahun depan saya mau berangkat, bisa nggak tuh? Kalau haji reguler nggak bisa. Reguler nggak bisa? Reguler nggak bisa. Walaupun punya uang berapapun, ketika memang porsinya porsi haji reguler, itu tidak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gitu. Tapi untuk yang bisa mengambil ketika punya uang berlebih ya, itu bisa mengambil program dengan paket hajinya dengan haji puroda, visa puroda. Apa tuh Ustaz? Kalau visa puroda itu visa undangan. Jadi ketika dia mengambil furoda itu bisa ya, dia daftar tahun ini pun bisa langsung bisa berangkat. Oh gitu. Tapi tentunya juga
tidak seperti yang reguler. Kalau reguler 35 juta, kalau yang Furoda itu ya di angka 200 jutaan lebih seperti itu. Berapa kali lipat tuh ya? Itu. Betul. Untuk haji plus saja sekarang nunggunya 7 tahun. Itu haji plus. Ya. Yang itu biaya pasti lebih besar dari reguler, ya. Itu di angka 150 juta, 170 juta haji plus juga. Tapi itu nunggunya juga 7 tahun. 7 tahun itu. 7 tahun. Ya, jadi memang aturan dari pemerintah. Betul, karena yang daftar juga Iya, betul, makan betul. banyak terus yang Betul daftar. Ya, itu dia teman-teman sekalian. Jadi yang menarik tadi ada program Haji Muda. Ustaz, Haji ya. muda. Jadi mumpung muda teman-teman masih muda segera nih. daftar ya. Dengan uang daftar 1 juta, uang saku 1 juta bisa dapat porsi haji. dapat kursi haji ya. Dan tadi ini pakai uang talang, Ustaz, Ya, dan talangan. ditalangin, bukan berarti dibayarin, enggak, tapi dipinjemin lah istilahnya. Dipinjemin ya, dipinjam Iya, betul. cicil nantinya. Selesainya cicil. Jadi selama penantian sampai keberangkatan nanti itu teman-teman sambil melunasi dan dengan uang 1 juta teman-teman bisa berangkat haji itu ya. Masya Allah ya. Ini program yang sangat unggul menurut saya, Ustaz, ya. Ya, mudah-mudahan bisa bisa. banget nih anak muda buat mulai dari sekarang nabung gitu ya untuk berangkat haji. Nah, itu dia teman-teman sekalian pembahasan kita seputar dengan tadi ada fasilitas juga program unggulan, Ustaz, ya. Nah, semoga bisa menggugah teman-teman sekalian dan kita semua agar tertarik untuk bisa segera haji, karena masalah haji itu bukan masalah uang kadang, Ustaz, ya. Iya kan, undangan. Undangan, duit banyak tapi belum pengen haji. Ya, betul. Jadi intinya mungkin saya berpesan kepada teman-teman semua yang minimal punya cita-cita ya. Betul. Ya. Jadi nanti juga salah satu program yang KBIH lakukan adalah ada program Spirit to Baitullah. Oh, gitu. Nah, spirit to, semangat untuk berangkat ke tanah suci. Ya. Betul. Programnya seperti apa itu akan dilakukan lewat media Zoom. Nanti silakan bagi yang berminat nanti silakan untuk senantiasa bisa lihat di media di DT ya. Siap. Programnya Spirit to Baitullah, semangat untuk ke Baitullah. Bagaimana caranya? Trik-triknya seperti apa? Ikuti acaranya. Nah, luar gitu. biasa. Nah, nanti teman-teman bisa cek di media sosialnya KBIHU Ya. dan bisa di situ. Itu dia teman-teman sekalian perbincangan kita dengan Ustadz Mumu membahas tentang KBIHU Darut Tauhid. Nah, untuk episode kali ini kita cukupkan sampai sini. Saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Mumu yang sudah Sama-sama. sharing seputar haji dan pelaksanaannya tadi saya menarik banget teman-teman sekalian. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Selalu gunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali. Contohnya seperti botol minum ini. Karena ini tidak dibuang, sekali pakai buang tidak ya. Gunakan alat-alat makan atau alat apapun yang bisa digunakan kembali untuk menjaga kelestarian bumi kita. Ya, itu dia teman-teman sekalian. Terima kasih pada Ustadz Mumu yang sudah sharing dengan kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustadz Mumu. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.